Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yolanda dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Video ini dibuat guna untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Semoga nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan! Nah, sebelum kita masuk ke eksperimen, kita harus tahu dulu apa itu cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu sifat-sifat dari cahaya. Seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan ketika cahaya dihalangi itu akan terbentuk cahaya. Pembahasan yang pertama itu ada cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya, jalur cahaya itu tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Pembahasan yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya itu memiliki sifat yang dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu, seperti cermin. Hukum pemantulan cahaya itu menyatakan sudut datang sama dengan sudut pantul. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya itu memiliki kemampuan untuk menembus benda bening atau transparan, yaitu benda yang memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya. Contohnya itu, benda bening itu meliputi kaca, air, dan plastik transparan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan itu adalah perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium berbeda dengan kerapatan optik yang berbeda, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Pembahasan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Cahaya dihalangi membentuk cahaya. Maksudnya, ketika cahaya merambat lurus dan terhalang oleh suatu benda, cahaya tidak dapat melewati benda tersebut. Akibatnya, terbentuk bayangan di area di belakang benda yang tidak terkena cahaya. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai cahaya. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen mengenai kaca cembung. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu ada lilin, yang kedua itu ada cermin cembung, yang ketiga itu ada korek api, dan yang keempat itu ada penggaris. Cara kerja dari praktikum ini yaitu langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, letakkan lilin pada jarak 13 cm, nyalakan lilin dengan korek api. Yang ketiga yaitu dekatkan cermin cembung. Kemudian, amatilah dengan baik yang terjadi pada cermin cembung. Jika sudah diamati dengan baik, selanjutnya yang keempat, pindahkan lilin pada jarak 23 cm dari cermin cembung. Lalu, amatilah dengan baik bayangan yang ada pada cermin cembung. Yang kelima yaitu, bandingkanlah ukuran lilin dan cahaya lilin asli dengan bayangan lilin dan bayangan cahaya lilin pada cermin cembung
pada jarak 13 cm dan pada jarak 23 cm dari cermin cembung. Dan hasil pada jarak 23 cm bisa dilihat dari gambar. Hasil dari kegiatan praktikum ini yaitu menghasilkan sifat-sifat bayangan, maya, sama tegak, dan diperkecil. Dan pada pemantulan cermin cembung, bayangan yang dihasilkan lebih kecil dari bayangan aslinya. Teori pemantulan cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya berbentuk cekung teratur keluar. Biasanya digunakan untuk spion kendaraan motor. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.